Sejarah Konferensi Meja Bunda, KMB. Latar belakang, tokoh, hasil. Konferensi Meja Bundar KMB atau de Ronde Tafel Conferentie RTC merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijeenkomst Federal Overleg BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 1942. Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Nippon. Indonesia akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia II. Namun, Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam KMB. Latar belakang. Pada 18 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer II terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Sebelumnya, Belanda juga pernah melancarkan agresi militer I sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer II membuat Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan dunia internasional. Terlebih, Belanda menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia, termasuk Ir, Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara, Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan. Dalam sejarah Indonesia modern tahun 2012, Anwasih Rikleefs menerangkan, penangkapan terhadap para pemimpin RI yang dilakukan Belanda membuat PBB dan beberapa negara internasional memberikan dukungan kepada Indonesia. Pada 28 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB memberi teguran terhadap Belanda dan menuntut dikembalikannya seluruh petinggi RI serta pemulihan pemerintahannya. Menurut Ida Anak Agung G. Agung, dalam 20 Years Indonesian Foreign Policy, tahun 1945 sampai tahun 1965 tahun 1973. PBB juga menyarankan diadakannya perundingan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan penyelesaian. Sebelumnya, sebagai akibat agresi militer Belanda II dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada, dilancarkan serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta yang dipelopori oleh para pejuang RI dengan Sultan Hamengkubuwana IX sebagai inisiatornya. Tanggal 4 April tahun 1949. Digelar perundingan Rumroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei tahun 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya persetujuan diadakannya KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik Yogyakarta pada 6 Juli tahun 1949, dan gencatan senja. Setelah itu, perundingan antara pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada 19 sampai 22 Juli tahun 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus di Jakarta. BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal adalah sebuah komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat RIS. Menurut Marwati dan Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 tahun 1990. Perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, Republik Indonesia Serikat RIS adalah bentuk baru. Menurut Marwati dan Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 tahun 1990. Perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, Republik Indonesia Serikat RIS adalah bentuk baru. Lalu, diadakannya Panitia Persiapan Nasional PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda KPDAES. Tokoh dan hasil KMB. Dalam buku Pasang Surut Wilayah Indonesia, Ahwan Kurniawan menuliskan,
Presiden Soekarno memerintahkan gencatan senjata di Jawa sejak 11 Agustus tahun 1949. Sedangkan untuk Sumatera perintah tersebut dimulai pada 15 Agustus tahun 1949. Perintah ini merupakan bagian dari persiapan sebelum digelarnya KMB. Indonesia membentuk delegasi pada 11 Agustus tahun 1949 yang akan turut dalam perundingan KMB di Den Haag. Belanda, selain Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi, beberapa tokoh juga dilibatkan. Setelah melewati beberapa konferensi untuk persiapan mencari kesepakatan kedaulatan. KMB berlangsung mulai 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Rumusan hasil atau isi KMB adalah sebagai berikut. Ahmad Mansur dalam Api Sejarah 2 tahun 2016, 280. Meringkas hasil KMB menjadi 3 poin, yaitu 1. Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RI akan dilakukan pada 27 Desember tahun 1949. 2. HPRS Angkatan Perang RIS disetujui sebagai organisasi kesenjataan satu-satunya yang dimiliki RIS. 3. Kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diperbincangkan lagi 1 tahun setelah KMB. Kedua poin pertama pada dasarnya berhasil didapatkan oleh RIS. Namun, terkait poin ketiga yakni soal status Irian Barat Irian Jaya atau Papua ternyata belum dapat diselesaikan dalam waktu ditentukan dalam KMB. Urusan Irian Barat baru dapat dituntaskan pada tahun 1963 melalui mediasi United Nations Temporary Executive Authority UNTA bentukan PBB. Tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat PEPRA Papua selama 6 pekan dari Juli hingga Agustus tahun 1969 yang menghasilkan integrasi wilayah Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sekian pembahasan dari saya, semoga teman-teman menjadi dan paham. Terima kasih, sampai jumpa.